Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus yang senantiasa mengasihi kita pribadi lepas pribadi. Dan kita percaya bahwa nama Yesus adalah nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, nama yang di dalamnya ada damai sejahtera, nama yang di dalamnya ada sukacita, dan bahkan nama yang di dalamnya ada jawaban. Dan kita patut bersyukur, kita dipanggil keluar dari gelap kepada terang yang ajaib untuk menjadi umat kesayangannya. Dan sampai saat ini kita terus merasakan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan, atau tepatnya ingin mengajak kita semua kembali merenungkan satu ayat yang mana ayat ini biasa kita dengar disampaikan ketika di bulan-bulan Natal. Lukas 1 ayat yang ke-31, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kita semua tahu pesan ini disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Maria, bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki dan dia akan melahirkan anak tersebut. Dan pesan dari malaikat ini kepada Maria pada saat itu supaya Maria menamai bayi laki-laki yang dia kandung tersebut Yesus. Jadi nama Yesus ini bukan datang dari manusia. Nama Yesus ini bukan pemberian Yusuf. Nama Yesus bukan pula pemberian dari Maria. Tetapi nama Yesus ini merupakan nama pemberian dari Tuhan sendiri. Nama Yesus ini merupakan nama yang berasal dari surga, nama yang berasal dari kekekalan. Itu sebabnya tadi di awal saya katakan bahwa nama Yesus adalah nama yang ajaib. Nama Yesus adalah nama yang luar biasa. Nama Yesus adalah nama yang mana di dalamnya ada kuasa kesembuhan, ada kuasa pemulihan, ada mujizat, ada kuasa yang sanggup untuk mengalahkan tipu daya si jahat. Itu ada di dalam nama Yesus. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, kata Yesus ini memakai kata Yesou atau Yesus. Nah, kalau saya katakan tadi dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunani, itu berarti tidak ada lagi bahasa asli selain daripada bahasa tersebut. Dan memang kita tahu bahwa Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Dan Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa nama Yesus bukan datang dari manusia, bukan pemberian manusia, dan bahkan bukan pemberian Maria, bukan juga pemberian Yusuf. Tetapi nama Yesus adalah nama yang datang dari surga, yang datang dari kekekalan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah ragu untuk berseru memanggil nama Yesus. Ketika Bapak Ibu membutuhkan pertolongan, berseru memanggil nama Yesus. Meskipun di luaran sana ada sekelompok orang, kalau saya boleh katakan sekelompok orang yang berupaya untuk menggugat tentang nama Yesus. Mereka katakan nama Yesus yang sebenarnya adalah Yeshua HaMashiach. Silahkan, tetapi sangat disayangkan manakala mereka percaya bahwa nama Yesus itu adalah Yeshua atau Yeshua HaMashiach, dan mereka mengklaim orang yang tidak menyebut, yang tidak memanggil Yesus sebagai Yeshua HaMashiach, mereka akan masuk neraka, dan seterusnya dan seterusnya. Nah,
Sekali lagi saya ingin katakan, jangan pernah ragu berseru memanggil nama Yesus, karena di dalam nama Yesus ada kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika belum lama ada salah seorang jemaat yang memberikan informasi kepada saya bahwa ada yang dulu pernah berjemaat di gereja Kahal yang belakangan sudah keluar dari Kahal karena ikut dalam kelompok, kalau boleh saya katakan kelompok Yahwism atau Yahwisme. Nah, jemaat ini bercerita kepada saya ketika si jemaat yang sudah keluar ini berkunjung ke tempatnya dia katakan bahwa kamu salah kalau kamu memanggil nama Tuhan itu selain Yahweh atau selain Yeshua HaMashiach. Kamu berdosa karena kamu sudah salah dalam memanggil namanya. Lah kemudian dia kasih gambaran seperti ini. Bapak punya nama, dia sebutkan namanya, tentunya di KTP Bapak juga akan tertulis nama, katakanlah nama Bapak itu si A. Kalau Bapak dipanggil sebagai Bapak A, tentunya di KTP juga akan tertera A. Nah, ketika jemaat ini cerita kepada saya katakan kepada Bapak ini atau jemaat Tuhan ini, jemaat Tuhan yang setia ini, yang coba dipengaruhi, saya sampaikan, kenapa Bapak tidak sampaikan kepada orang tersebut, apakah Tuhan kita itu sama seperti manusia yang butuh KTP untuk menyatakan dirinya, untuk mempertegas namanya? Apakah Tuhan kita itu butuh paspor supaya dia bisa berkelana ke luar negeri? Atau apakah Tuhan kita itu harus melalui proses imigrasi, bea cukai dan lain sebagainya supaya dia bisa diterima di luar negeri? Saya sampaikan lagi kepada Bapak atau kepada jemaat yang setia ini, Tuhan kita tidak sama seperti itu. Mereka coba membatasi kemahakuasaan Tuhan dengan cara menyatakan bahwa kalau mau berseru memanggil Tuhan harus dengan memakai nama Yahweh atau Yeshua HaMashiach. Kemudian saya tambahkan kepada jemaat Tuhan yang setia ini, saya katakan, percayalah Pak, bahwa ketika Bapak berseru memanggil nama Tuhan di dalam nama Yesus, Bapak sudah berseru memanggil nama yang tepat. Saya katakan demikian. Dan bahkan Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti saya katakan tadi, yang sama seperti manusia. Dan bahkan saya sampaikan kepada Bapak tersebut, kalau ada orang yang memanggil saya, apalagi orang itu saya kenal, memanggil saya, tidak, ketika dia memanggil saya dengan nama julukan saya akan mendengar, saya akan menoleh. Itu saya sebagai manusia. Apalagi Tuhan yang sangat-sangat mengenal umatnya. Saya katakan seperti itu kepada jemaat Tuhan yang setia ini, sehingga jemaat Tuhan yang setia ini sampaikan kepada saya, iya Pak, saya memang tidak terpengaruh. Saya cuma sampaikan kepada Bapak tersebut, kalau saya ini dari dulu sudah berdoa di dalam nama Yesus, nggak ada masalah. Kemudian saya katakan kepada jemaat Tuhan yang setia ini, bagus Pak. Lain kali kalau dia datang ke rumah Bapak, jangan ragu-ragu untuk menolak. Saya katakan seperti itu. Nah, demikian Bapak yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, kalau kita mengacu kepada Lukas 1 ayat yang ke-31 tadi, di sana kita tahu persis bahwa nama Yesus itu bukan datang dari dunia ini, tetapi datang dari atas atau dari surga. Nah, oleh sebab itu sekali lagi, jangan pernah ragu untuk berdoa memanggil namanya dengan nama Yesus atau dalam nama Yesus. Dan kita tahu di dalam nama Yesus lutut bertelut, lidah mengaku, dan bahkan di dalam nama Yesus ada kuasa untuk mengalahkan si jahat
yang berusaha untuk mengalahkan kita, yang berusaha untuk memadamkan iman percaya kita. Haleluya. Saya percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan yang tidak bisa digoyahkan. Iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita tidak akan pernah bisa digoyahkan dengan cara apapun. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.